Nggih. Ini kaitannya pun soalipun Pak yang melakukan tentang pembunuhan yang dipun lakoni kalian sahabat dan sahabat ini pembunuhan yang dipun lakukan Yazid bin Muawiyah dan pun kan masuk itu kata pun pada misalnya ada pengalaman kalau menang dan ayat itu betul berlaku dalam orang sahabat. Maaf, bukan sahabat itu yang membunuh. Yang membunuh Sayyidina Umar itu dulu Al-Majusi. Yang membunuh Sayyidina Ali itu golongan Khawarij, bukan sahabat, orang yang tidak pernah belajar kepada Kanjeng Nabi. Orang yang munafik. Itulah orang yang pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, tapi dia menentang Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi saja dianggap tidak adil di dalam membagi jarahan. Itu bukan orang sahabat yang malu bukannya. Yazid bin Muawiyah bukan sahabat itu. Muawiyahnya sahabat, tapi Yazid bin Muawiyah beda. Mana yang anai wae. Dan juga kita tidak usah membicarakan sampai Imam Ghazali dakwakan mungkin Yazid bin Muawiyah dosa entek. Masalah sing ngrasani wong sak dunya. Lek dawuh Imam Ghazali itu. Jadi mungkin ae dosa di Muawiyah sing kaya ngono iku Yazid bin Muawiyah itu habis krana dirasani karo wong sak dunya akhirnya. Dan apakah itu yang menggerakkan Yazid bin Muawiyah atau oknum tentaranya? Ya semuanya masih tidak jelas. Tapi kesimpulannya di dalam pemerintahan Bani Umayyah karena dikuasai oleh Khawarij ini asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang kafir dan orang-orang yang dianggap kafir. Termasuk Sayyidina Ali dianggap kafir. Kenapa? Karena tidak hanya Sayyidina Ali, Muawiyah pun dianggap kafir. Orang-orang yang menerima tahkim itu dianggap kafir oleh mereka. Dan Imam Ghazali, Sayyidina Ali tidak berani mengatakan mereka juga kafir. Mereka itu bukan orang kafir karena orang kafir tidak ahli sholat, tidak ahli puasa. Tapi mereka itu orang yang salah di dalam memahami sesuatu mboten mawon alune. Jadi atau pemahamannya yang salah. Ya entah itu dasar nafsu atau bagaimana. Kalau sahabat Nabi ada yang ditanggung swarga, no sing ora ditanggung swarga, sing ditanggung swarga niku termasuk Ashabul Badri, termasuk Khulafa'i Rasyidin, yang lainnya ya tidak. Jangan dikatakan kalau baca syahadat pada zaman Nabi niku diarani sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga membaca syahadat, juga hidup di zaman Kanjeng Nabi. Tapi kan ya orang yang munafik hal lahirnya saja yang iman tapi batinnya tidak. Itu kalau sampean katakan itu sahabat ya ndak. Terus orang-orang yang oleh Abu Bakar diperangi karena tidak menerima, karena tidak mau bayar zakat. Yo pun itu diarani sahabat, ngoten kan. Itu orang-orang itu ya itu zaman Rasul dan dia itu mengatakan bahwa ayo iman nang Rasul, tapi menentang kepada Abu Bakar alasannya karena Abu Bakar bayar zakat itu hanya khusus kepada Nabi, tidak kepada Abu Bakar. Terus untuk berlaku percekcokan seperti sampai terjadi peperangan antara pendukung Aisyah dengan Sayyidina Ali. Ini aslinya bukan Aisyah merangi kepada Sayyidina Ali, tapi akan klarifikasi kepada Sayyidina Ali. Namun oknum-oknum yang mengantarkan ini terus melakukan hal-hal yang menjadikan pertikaian di antara kedua pihak sehingga banyak yang gugur. Nah, itu saling membunuh. Bagaimana peperangan yang telah dilakukan oleh mereka itu berdasarkan ijtihad. Kita tidak perlu untuk campur tangan. Kulun bijtihadin yusibu.
yang benar mendapatkan pahala 2, yang salah mendapatkan pahala 1. Nah, itu semuanya bukan membunuh sahabat boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Nah, cuma dia melaksanakan itu karena ada, menurut pandangan dia ada hal yang bisa mengakibatkan menghalalkan membunuh, termasuk Ma'is dia sahabat tapi dibunuh. Kenapa? Karena ada hal yang bisa dijadikan justifikasi menghalalkan membunuh kepada Ma'is sebab zina muhsan. Nah itu nih lho. Apa terus sampean katakan apa sahabat tidak berlaku? Ya berlaku, tapi ada hal yang menurut mereka ada yang mubih untuk qatli. Dan apalagi seperti setelahnya Sayyidina Ali, setelahnya Khawarij keluar dari tentara Sayyidina Ali, lalu ditandingi oleh golongan Syiah yang sangat fanatik kepada Sayyidina Ali sampai akidahnya berlebihan, mengatakan andai kata Ali itu salah tidak apa-apa, tidak berdosa karena maksum. Dan ini gitu, akhirnya akidah Syiah itu adalah imam itu adalah maksum, sehingga kalau sudah maksum melakukan salah ini tidak apa-apa. Yang kemudian keluarlah akidah Murji'ah, orang itu kalau sudah makrifat kepada Allah sekalipun untuk melakukan maksiat tidak berdosa. Ini keluaran Murji'ah. Namun Syiah melakukan semacam itu kalau kita lihat dalam secara lahir, wong itu juga banyak dari zuriyahnya Rasul, ini memang nggak pantas. Tapi kalau kita lihat dari sifat manusiawi, kita itu tidak bisa menyalahkan semata, menyalahkan. Kenapa? Ya nuwun sewu, bukan saya membela Syiah, tapi biar kita itu tidak segampang menyalahkan mereka. Bahwa setelah wafatnya Rasulullah pada hari Isnin, tapi dikebumikan hari Rabu karena menyelesaikan beberapa permasalahan yang banyak sekali, di antaranya yaitu Sa'ad bin Ubadah telah mendeklarasikan tentang kepemimpinannya di hadapan sahabat Ansor di Bani Saqifah, yang menginginkan sahabat Ansor punya tentara sendiri, punya presiden sendiri, Muhajirin punya presiden sendiri. Dan kemudian dalam pertemuan itu didobrak oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan nahnul umara wa antum wuzara ala imah min Quraisy. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar membaiat kepada Sayyidina Umar, tapi malah justru terbalik, Sayyidina Umar membaiat kepada Abu Bakar dan diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Yang menjadi permasalahan di sini adalah Abu Bakar terus dibaiat, di situ tidak mengundang dari keluarga Rasul. Nah, coba lah nih, gak mengundang keluarga Rasul, padahal yang berkuasa yang dulu ya Kanjeng Nabi. Coro sifat manusiawi, bukan masalah hukum. Pondok-pondok pesantren utawa ahli thaqifah dan mawon mursyide sedo, terus mari ngono santrine mendeklarasikan sebagai khalifah, sebagai pengganti, enggak menghubungi keluarga dalam. Nah gitu ya. Terus andai kata keluarga dalam dari sifat manusiawi niku terus ya protes terus gak setuju, cara manusiawi kan gitu masuk wajar. Makanya kita juga jangan terus menyalahkan, bahwa itu juga banyak yang duria. Apalagi latar belakangnya Abu Bakar itu ayah ibu tiri. Yang namanya ibu tiri itu kebiyen. Niku nggih kongkon walaupun to siapapun lah nek karo ibu tiri niku kongkon rukun, kongkon ngono kae, apalagi urusan jabatan dan lain sebagainya niki ya pasti sifat manusiawi. Lho teng mriki lah. Terus akhirnya terjadi Syiah yang mendukung kepada Sayyidina Ali karena sebagai keluarga sangat membenci kepada Abu Bakar, sangat membenci kepada Sayyidina Umar, sehingga terjadi yang semacam itu. Makanya bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan pertikaian semacam itu ya wa ma jara baina sahabi nasbutu bulun bistiatin yusibu. Saya sampaikan ini
kita biar tidak terus menyalahkan mereka, padahal itu kan banyak dunia Rasul. Itu ya sifat manusiawi. Dan mungkin kalau menerima pada sampeyan dewi, bapak ibu pondok gede, terus bareng sedo, terus santri ini mendeklarasikan sebagai khalifah, sampai nggak diomongi kadang jajar kira-kira terus. Loh, ngerti lho aneh. Ya walaupun toh ini bisa roy kan di Nabi Abu Bakar telah dilegalisasi oleh Rasulullah karena diperintahkan untuk menjadi imam sholat. Nah, saya kira santri senior di kapan jadi imam sholat terus marono ya ini sedo terus yang terus santri senior itu terus jajan terus budi jajan. Loh, ini anu saja sifat manusiawi saja. Mestinya itu agama ya enggak seperti itu, tapi sifat manusiawi itu, nafsu itu karena kadang bisa menggeser tentang pengetahuan agama. Nah, ini sampai Abu Yazid memerintahkan Sayyidina Ibnu Mas'ud untuk melaknat kepada Sayyidina Ali, dipanggil ke ke pentas atau panggil ke mimbar. Kalau tidak mau melaknat Sayyidina Ali akan dibunuh. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, Allahumma amaroni Abu Yazid annal ana aliyan, Allahumma al'anhu. Ya Allah, Abu Yazid telah merintahkan saya untuk melaknati pada Ali. Laknatilah dia. Akhirnya selamat. Nah, padahal yang dimaksud laknatilah dia itu ya Abu Yazidnya bukan ahlinya, kan betul lah ini. Nah, ini yang terjadi semacam itu. Makanya sudahlah yang lalu berlalu, itu menjadi pelajaran. Kalau kita akan mendirikan khilafah, tentunya akan selalu diseret dengan akidahnya para pemimpinan dan tidak memperdulikan orang yang benar atau salah. Kalau nggak cocok dengan akidahnya pimpinan ya akan dilibas. Bagaimana seperti para sahabat dengan Ibnu Mas'ud dengan Abu Yazid dilibas semuanya karena nggak mengikuti, nggak mendukung. Nah ini kan ya kalau diteruskan sampai di Indonesia, naudzubillah min dzalik, wis pimpinane gak setuju karo tahlilan ngono wae. Kalau sing wong tahlilan sing ziarah kubur dianggap musyrik. Kalau sudah musyrik akhirnya fakturul musyrikin min haitsu wajadtumuhum la ya dak karu-karuan dan mungkin. Karena kalau sudah mengkafirkan dalam akidah itu nanti akan menghalalkan di dalam masalah amaliyah dohir. Pertama dikafirkan, setelahnya itu baru digiring wong kafir salah damule dan karuan itu nanti PKI yang kedua. Nah, semacam ini loh. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah NU yang di situ mengatakan NKRI harga mati, bukan tidak paham dengan masalah khilafah. Nah, sudah paham tapi sudah mempertimbangkan masalah semacam itu. Dan memang kalau kita lihat dari dari urutan-urutan penguasaan di dalam agama, ini gilirannya sekarang yang berkuasa, yang menjadi peradaban dan menjadi percontohan penalan agama Islam adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu dari Islam dari daerah yang memang penghasilannya padi, makanannya padi. Itu sesuai dengan isyarah Al-Quran. Pertama Muhammadur Rasulullah, Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, ya seperti itu. Nanti saya jelaskan tambah dawa. Nomor loro asyidda'u alal kufar, dipimpin golongannya wong Khawarij, jadi dari Bani Umayyah. Terus tiga ruhama'u bainahum, yaitu golongannya Abbasiyah. Abbasiyah itu pamane Kanjeng Nabi sing paling muda. Ini Sayyid Abbas putra-putranya yang mimpin, kemudian Sayyid Abbas pun jatuh. Nah, terus setelahnya itu tarahum ruka'an sajidah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simam fi wujuhihim min asari sujud masalukum fit Taurat. Terus terakhir wa masalukum fil Injil kazar'in akhrajat zar'ahu fa'azarahu fastaghladu wastawa ala suqi. Ini ku di dalam Injil dicontohkan dari golongan-golongan yang orang yang telah menanam padi tumbuh besar sampai
mengagumkan orang yang menanam kasarena aku yujibuz zarroah yang idal kufar supaya wong-wong kafir serengan. Dan iki lek ditafsiri oleh Syarh Ramadan Al-Budi terus Mbah Maimun Zubair, Islam yang dipimpin dalam peradaban orang-orang yang makanane nasi panganane saka beras niku ya wong Indonesia iki jenenge Islam Nusantara. Dan itu terbukti kalau kita lihat di Yaman, wong ini ku padha Islami, padha bangsane, padha bahasane, sampai saiki belum selesai gelut. Terus seperti di Mesir yo padha Islami, padha bahasane, padha bangsane yo gelut. Di Palestina sampai sekarang ya enggak selesai. Baghdad wis hancur lebur kaya ngoten iki. Sing padahal satu bangsa, satu bahasa, satu agama. Indonesia yang terdiri dari berbagai bahasa, berbagai bangsa, berbagai agama bisa bersatu semacam ini karena dikumpulkan di dalam Pancasila atau PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 45. Pun ini harga mati, tapi tetap kita memperjuangkan berlakunya syariat, tapi tidak formal, tetap di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus wonten malih terus gimana ini jam itu lebih kan Sampun. Salat dulu. Oh, salat dulu. Ibu Al-Fatihah.